Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau sharing cerita lagi. Sharing cerita masa lalu. Masa lalu itu gak akan pernah terlupakan. Walaupun bukan berarti kita nggak bisa move on. Kita sudah move on, tapi masa lalu itu kalau menurut gue semestinya bisa jadi pelajaran, bisa juga jadi kenangan yang indah, kenangan lucu, kadang-kadang mungkin kenangan menyakitkan. Tapi apapun itu, kalau kita bisa mengambil hikmahnya, ya gue rasa akan jadi suatu kebaikan. Langsung aja kagak pakai lama, gue mau cerita masa lalu gue dengan Vespa Cepuk. Vespa Cepuk atau VNB1, VNB2, walaupun ada VNA ya. Tapi yang lagi mau gue Cepuk, VNB1, VNB2. Karena gue lupa punya gue tuh VNB1, VNB2 gitu, gue lupa. Gue dapat Vespa Cepuk itu dari sahabat gue di Budapest, namanya Bang Eko. Tapi ini Bang Eko juga ada dua ya. Satu di Kota Bumi itu ada dua, Bang Eko Vespa Family Club. Satunya lagi Eko yang Budapest itu, gue dapat dari dia. Gue beli dari dia. Vespa Cepuk itu seperti yang gue bilang sebelumnya, itu gue ada iklan lewat motor. Itu enak banget, kenceng banget. Video gue sebelumnya juga pernah menceritakan kan, gue sama Vespa Cepuk nih waktu di depan kuburan ya kan, gue pernah cerita dengan Vespa Cepuk itu juga. Nah yang pernah gue ceritakan itu pas saat gue tabrakan, masih relate sama kemarin ya, cerita gue ketabrak Vespa PX. Nah ini gue tabrakan adu kebo nih, Cepuk gue sama motor Jepangan. Singkat cerita, alhamdulillah kagak ada korban, baik di gue, baik di orang itu. Cuman korbannya di Cepuk gue. Cepuk gue tuh sayapnya melenyong. Kaca depan pecah. Ya pokoknya akhirnya singkat cerita, walaupun nggak ada korban gitu, gue harus restorasi tuh Vespa itu. Karena ya penyok gimana sih, harus dibenerin. Dan kebetulan warnanya itu kan warnanya hitam. Ini gue kasih penampakan Cepuk gue ya. Cepuk gue tuh warnanya hitam tuh kayak begitu banget gitu. Jadi memang ya udahlah, mungkin udah wayahnya untuk dicat. Nah gue ngecat di daerah Rajek. Oh ya, gue juga minta maaf banget nih kalau teman-teman banyak yang DM nanyain, Bang Iman ngecat di Tangerang di mana. Gue kadang-kadang gue nggak ngasih tahu tuh rekomendasi di mana, karena gue takut ntar teman-teman kecewa. Ngecat ini menurut gua, restorasi Vespa ini menurut gua lebih dari kayak kita benerin mesin motor gitu ya. Kalau benerin mesin motor menurut gue ya, itu lo benerin ada yang nggak bener, lo pindah bengkel lagi masih cihuy itu. Tapi kalau bengkel restorasi, saat lo udah restorasi jebret terus lo nggak sesuai, atau dalam prosesnya lo banyak banget drama apa segala macam, itu bakal menyakitkan, bakal nggak enak. Gue udah beberapa kali ngalamin kayak begitu gitu. Jadi gue nggak pengen kalau nggak bener-bener recommended banget, apa bener-bener cihuy banget, gue ngeri takut. Bahkan yang recommended pun belum tentu recommended buat lo, yang recommended buat gue gitu ya. Karena saat lo restorasi itu bener-bener harus sesuai. Nah ini mungkin ceritanya belum habis, belum punchline, gue udah kasih pembelajarannya dulu gitu ya. Jadi itu harus sesuai banget. Walaupun ini bukan masalah tukang catnya. Nah kita lanjut ke cerita gue dulu. Gue tuh seneng mengedukasi gitu. Jadi gue udah gemes duluan, pengen dapat lesson, dapat pelajarannya dari cerita ini. Tapi nggak ada hubungannya, tukang cat ini nggak ada hubungannya. Intinya gue waktu itu dikasih tahu juga sama sahabat gue Budapest itu, si Eko, ngecatnya di Rajek. Wah, dari rumah gue nih, dari Kota Bumi, hitungannya lumayan jauh ya kalau jalan. Rajek kalau jalan jauh. Lokasinya gue nggak tahu sekarang dia masih buka apa enggak ya. Namanya Begos. Gue nggak tahu dia tetap di situ apa udah pindah. Yang gue tahu sih itu rumahnya di Perapatan Rajek tuh, tau nggak? Kalau dari Kota Bumi Perapatan Rajek, lo belok kiri ada tiang sutet tuh. Ada tiang sutet. Nah di bawahnya tiang sutet itu gue nggak tahu tapi sekarang masih buka apa enggak ya. Namanya Bang Begos kalau gue kagak salah. Singkat cerita,
Sebelum gue kesono, gue rembukan dulu dong, tentunya sama manajer keuangan gue alias bini gue. Gue diskusi, bla 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 bla, enso. Karena penyandang dananya bini gue nih, ya gue harus diskusi dong. Jadi biar enak. Hobi itu kalau bini dilibatkan dan bini support itu enak banget sih gue. Aliran dananya tuh ngucur, air terjun. Udah, singkat cerita, atas kesepakatan gue juga sih. Dipilihlah warna hijau dan kuning gitu. Jadi buat teman-teman nih, dulu ada era di mana Vespa itu dicatnya two tone atau 2 warna. Bodinya warna apa, tepung kiri kanan, setang atau dasinya warnanya apa gitu. Berbeda. Biasanya tapi 2 warna. Namanya bilang makanya two tone gitu. Nah, pilihan gue sama bini gue jatuhlah di warna hijau dan kuning. Sebuah kombinasi warna yang menurut kami berdua ciamik banget, cihuy. Gitu dulu belum ada ciwi-ciwian gue ya. Pokoknya ciamik banget. Kita bawalah Vespa itu ke Begos, jepret. Di cat ya kan. Pengecetan semua berjalan lancar, nggak ada drama-drama juga, nggak terlalu banyak tidak ketidaksesuaian gitu, semua sesuai. Cuman ada satu cerita menurut gue kocak aja, dan mungkin teman-teman juga yang pengen melakukan hal ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi gue ngekrom knalpot dong biar kinclong ya kan. Knalpot gue bersihin dulu, karena kan instruksinya bersihin knalpotnya. Gue bersihin luarnya, gue sikat-sikatin. Pokoknya mengkilat banget dah, udah secara gosokan manual, di amplas-amplas juga udah manual, udah kinclong, tinggal ditambahin kinclong dengan pengkroman. Gue kasih lah tuh ke Begos. Nggak lama, 2-3 hari lah gue ditelepon sama Begos. Bang Eman komplain nih sama yang tukang ke krom. Kenapa? Tahu nggak teman-teman? Bisa nebak nggak? Bener banget. Itu knalpot kan dicelup ya, di krom ya. Di dalam itu kan masih ada ini kan, karena bukan knalpot baru, knalpot second copotan, walaupun luarnya masih mulus banget, itu dong blebek dong masuk ke dalam, hitam-hitam cemongnya pada rusak dah, pada keluar tuh cemong-cemongnya, rusak dah tuh sebab celup itu menimbulkan komplain. Tapi terselesaikanlah komplain itu. Gue girang banget nih dapet knalpot krom, pas gue pasangin ya catnya mulus dong ya kan, kuning hijau. Knalpotnya krom lagi, begitu gue pasang suaranya semblek. Aduh. Jadi teman-teman, kalau lo ngekrom knalpot orisinil lo tuh, yang tadinya suaranya treng-treng, itu bisa berubah jadi semblek. Karena apa? Karena kan pori-porinya ketutup krom tuh. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ngekrom knalpot orisinilnya, pertimbangkan lagi. Mungkin kalau tutup silinder head atau tutup kipasnya di krom, atau tutup bagian bawah tuh, tutup bak kodokan, tutup bak personaling itu di chrome, itu boleh lah. Tapi kalau untuk knalpot menurut gua standar aja. Kalau standar 2-nya boleh lah di chrome. Tapi knalpot gak usah deh, gua udah ngalamin soalnya. Aduh, kalau teman-teman tetap nekat, enggak emang kan buat kontes, ya udah. Tapi kalau bisa knalpot yang baru, kasihan tukang chrome-nya. Singkat cerita, gua jalan-jalan lah dengan motor baru gue nih, cepuk baru gue, warawiri kota bumi, kesono kemari. Dulu belum ada medsos, jadi nggak bisa pamer sohor gitu kan, ya kan, posting di medsos, Vespa gue jet, kagak ada kayak begitu-begitu. Ya udah, kita berbahagia aja, bergembira ria dengan Vespa yang kita pakai gitu. Paling nongkrong di komunitas, nongkrong di klub, udah paling banter begitu. Jadi nggak ada di foto, makanya dokumentasi soal itu nggak ada. Tapi kalau Vespa Vespa cepuk gue waktu kondisi masih hitam tuh, tapi belum nabrak, gue sempet ada, ntar gue cari fotonya kalau ada nih, kayak gini penampakan cepuk gue tuh. Nah, yang penampakan warna hijau itu nggak ada, makanya cuma ada di kepala gue aja teman-teman. Tapi bisa bayangin aja ntar dengan kelanjutan ceritanya. Gue jalan ke Ciledug, waduh, walaupun macet, naik cepuk itu enak banget, bisa ngepot ya kan, selap-selip. Terhadang di lampu merah gitu. Sampai lampu merah kita tetap taat peraturan, kita berhenti di lampu merah. Saat lagi asik-asik di lampu merah, pakai Vespa cat baru sambil begini ya kan, aduh, cari perhatian, caper.
Datanglah datanglah sebuah mobil angkot. Bret. Das. Tadinya nggak tapi begitu gua nengok, karena yang di dalam pada senyum-senyum tuh, mbak-mbaknya pada senyum-senyum, pada tutup begini senyum, pada gitu kali. Senyum, gua kedengar kok ada senyum-senyum nih, nyumin gue kali ya gitu. Gua lihat ya, iya bener gitu. Gua udah GR aja kan, gua disenyum-senyumin gitu. Pasti ngeliat keren banget di Vespa gue ya kan. Tapi begitu gua ngeliat ke angkotnya, buset, angkotnya warnanya sama kayak Vespa gue, persis banget, kuning hijau, dan waduh, detailingnya sama persis. Dalam artian detailing warna ya, bukan detailing itu mobil atau motor, kagak. Waduh, mungkin nih kalau zaman dulu udah musim medsos nih, gua rasa langsung dipiralin tuh mbak-mbaknya, langsung dicengin juga kali kan, videoin langsung dicengin, ya kan? Bang, saudaraan sama pirangkotnya gitu bang, pasti. Kok gitu bang? Pokoknya langsung disorotin tuh, pasti yakin banget, hakul yakin. Udah dari tadinya gue seneng kepot, begitu gue kan tuh angkot jalan ya, lampunya lampu hijau di jalan, gue ngeliatin persis banget. Gue pengen bilang kata-kata kotor lagi bulan puasa ya. Di angkot jalan, gue di belakang si Yake. Bener banget, persis, mirip banget. Gue nggak tahu jurusan mana ya, pokoknya Vespa angkot Ciluduk yang kuning hijau tuh jurusan mana tuh, teman-teman tulis di kolom komentar. Waduh, bener-bener nih. Udah balik ke rumah, gua telepon sahabat gue di Halim, almarhum Aceng Air Antariksa. Ceng, gua mau jual nih cepuk gue. Jual berapa? Jual 5 juta aja. Mahal amat. Ya udah, gua udah rugi itu, jual segitu gua juga udah rugi. Udah, gua mau jual segitu setorannya. Nah, cerita itu cepuk bawa ke Halim. Gua ngomong dulu tetap ke bini gua mau jual nih cepuknya. Gua ceritain. Kenapa? Warna gini-gini, timbang warna doang, kan warna biru juga sama kayak angkot Kota Bumi. Cuman itu beda dah. Pokoknya dulu tuh gue gampang banget dapat Vespa VBB, Vespa cepuk, Vespa tuh gue gampang banget dapatnya, entah gimana caranya gitu. Bahkan Vespa gocapan pun gue masih gampang banget dapetinnya kala itu gitu. Jadi timbang cepuk doang gitu. Udah, gue bawa ke Halim, udah akhirnya bini gue ya udah serah lu aja. Gue jual tuh 5.000, restoran 5.000 lah. Kasih ini Vespanya, ntar gue jualin dulu setoran, karena si Aceng juga nyari bohir kan. Udah begitu dapet, udah laku nih Vespa lu dibayarin. Cuman gue lupa nih siapa yang beli. Intinya gue dikasih sama Aceng duitnya nih 5 juta, udah dapet. Cuman beberapa waktu berlalu gue sempat ketemu juga sama anak Vespa. Bang Eman, Vespa lu gue yang bayarin tuh cepuknya gitu. Udah ya udah, cuman gue lupa nih siapa. Kalau buat temen-temen yang waktu itu beli Vespa cepuk dari almarhum Aceng Antariksa, almarhum Aceng atau AR Antariksa, boleh tulis di kolom komentar. Gue pengen lihat banget deh penampakan cepuk gue yang kuning hijau. Atau syukur-syukur punya dokumentasinya tuh yang masih warna kuning hijau. Boleh DM gue ke Mas Vigano. Jadi gitu teman-teman. Menurut gue sih itu cerita ini banget gitu, udah tragis banget, lucu, mau dibilang lucu juga nggak terlalu lucu, tapi itu harus gue ceritain sih. Maksudnya itu keresahan gue yang sampai sekarang berkaitan sama cepuk gitu. Makanya gue sekarang pengen banget nyari cepuk kalau bisa yang Cihuy gitu. Jadi pelajarannya yang pertama ya, kita kalau mau ngecat, selain tempatnya yang sesuai biar nggak banyak drama, biar bisa sesuai budget juga, cari bengkel restorasi yang teman-teman percayai, survei hasil kerjanya, survei kepercayaan dan kepuasan orang-orang yang hasil ngecat di situ. Dan yang paling penting teman-teman yakinin warnanya sudah sesuai belum. Apalagi sekarang untuk cat sekarang nih ada penambahan nih, ya kan. Kalau dulu kan udah ya kinclong aja, malah minta tutun, minta tambahan chrome di sono. Dan sekarang udah ada versi yang macam-macam kan. Dulu orang ngecat cuma udah antara disiram sama dikerok total gitu. Dulu yang dikerok total itu sepengetahuan gua ya, itu yang paling sohor ketimbang disiram doang. Yang disiram itu sorry tanda kutip, itu duitnya lebih sedikit daripada yang dikerok. Makanya ada kebanggaan kalau cuma disiram doang gitu. Kalau yang dikerok itu kerok total, wow, bangga banget, sohor banget. Tapi sekarang yang dicari justru
Vespa-Vespa yang cuma disiram sekali. Baru disiram sekali nih, baru disiram 2 kali, siram beras. Gitu. Ketambahan lagi sekarang ada cat minta model bladus gitu. Jadi teman-teman cari bengkel cat yang sesuai. Sebelum dicat, pilih warna, pilih mau main alirannya mau di mana nih. Apakah mau cat kinclong mulus, apakah cat kinclong bladus atau gimana? Sekarang banyak banget bengkel-bengkel restorasi yang sanggup mengerjakannya. Teman-teman tinggal pilih. Itu aja sih pelajaran gue. Terus yang paling utama ya mungkin jangan terlalu cepet baper gitu. Mungkin warnanya jadi sama nih sama angkot, tapi kan nggak masalah juga ya kan, nggak masalah juga. Cuman kan ya kadang-kadang di pergaulan karena kita suka dicengin gitu kan, dicengin, wah Vespa lo kayak Vespa angkot gitu, atau wah Vespanya kayak apa. Bener, mungkin teman-teman yang akan bilang, wah lu bang cengeng banget, cuma Vespa kayak angkot aja langsung dijual. Ya bukan masalah itu punya gue masih mending loh cepuk dijual gitu. Ada cerita, gue nggak bisa ceritain secara detail, garis besarnya ada seseorang, gue dapat cerita juga dari kawan gue punya kawan, tapi kawannya gue punya kawan ini, gue juga berkawan sama dia, belibet kan. Pokoknya intinya gue dapat cerita dari kawan gue tentang seorang kawannya yang juga kawan gue. Dia menjual GSMK-nya, cuman gara-gara diledekin, bahwasanya kayak PX. Emang iya sih, GSMK itu kan kayak PX, karena ban serepnya ada di samping. Jadi diledekin. Apaan GS? GS beginian mah kurang, yang cakep tuh GS PS. GS gini mah kayak PX, ban serepnya di samping. Dijual, ya kan? Jadi kita nggak bisa menakar kadar ke apa ya bahasanya? Kayaknya baper bukan? Kita nggak bisa menakar kebutuhan batin seseorang. Gitu. Begitu juga dengan gue waktu itu. Jadi udah gak sesuai sama gue, udahlah jual aja. Gue jual tuh cukup gue 5 juta. Kayaknya segitu aja teman-teman. Kalau teman-teman nih, jadi masa-masa puasa ini nih, gue kayaknya bakal nayangin cerita-cerita aja kayak biar rame aja nih ceritanya. Bahwasanya semua pasti punya cerita tentang Vespanya. Semua pasti punya kisah tentang Vespanya. Dan begitulah Vespa, ceritanya tiada berakhir. Asik! Gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh subscribe, tombol loncengnya. Jangan lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi. Ciao!